Bumblebee. Pas banget lagi nyosor. Turun dulu lagi intro. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas Selvin Dragon atau soal layar dari genus Hydrosaurus. Nah, cuman ya tahu sendiri kan, karena lagi social distancing, lagi pandemi gini, lagi wabah. Jadi mau nggak mau saya sendirian, nggak bisa ditemenin sama tim. Jadi kita bikin video masing-masing dulu. Terus untuk di episode kali ini mungkin Jojo sama Rian nggak ikut, tapi nanti episode lain misalnya Torto mungkin ntar Jojo doang, atau nanti episode lain tetap kita bisa bertiga walaupun nggak lagi bareng gitu. Nah, jadi kita bahas di episode kali ini, kita bahas soal layar Selvin Dragon. Nah, ini mas kawan saya nih, si Bumblebee di nah, dia dari Pulau Sulawesi, dia dari Sopeng dan Pinrang. Ini bukan galak ya, dia lapar, jadi feeding respon. Nah, terus dia ini rupanya dia intelijen loh, maksudnya bisa dipanggil dan bisa mengenali manusia. Ini jenis ini dari Pulau Sulawesi, jenisnya Hydrosaurus celebensis. Jadi di penamaan Selvin Dragon atau soal layar itu ada yang salah atau ketukar antara nama ilmiah scientific name sama trade name. Di trade name dia ini Hydrosaurus amboinensis Indonesian giant, padahal dia ini jenis Microlophus, dari Pulau Sulawesi, jenis Microlophus. Yang celebensis itu yang dari Bantaeng sama Palopo, nanti saya tunjukin fotonya. Itu kalau yang jenis Microlophus ini dia cenderung kuning badannya, kuning hitam. Kalau dari Palopo dan Bantaeng itu jenis celebensis itu tengah badannya cenderung hijau kebiruan, dan itu agak lebih kecil. Paling jumbo dia. Selvin Dragon paling besar, soal layar paling gede itu mereka nih bisa. Ini dari Marino, beda dikit ya, kurang kuning nih, golden brown. Mereka nih bisa tumbuh sampai 1,3. What the fuck? 1,3 meter. Rumornya ada yang bisa sampai 1,5 meter, cuman saya belum pernah lihat. Nah, ini si Drogon sendiri, dia sekarang panjangnya 1,25 meter, sedangkan si Bumblebee ini 1,1 kalau nggak salah, 115 cm. Nah, ini mereka kayak gini selain karena boarding dan udah ngenalin owner, mereka lapar. Ini walaupun masih ini, kita lihat ini aja deh makannya deh, daripada mereka rese. Mereka kalau lapar rese. Ini dua-duanya bisa dipanggil nih, terutama pakai makanan, si Bumblebee maupun Drogon. Rese banget soalnya. Terus hati-hati ya kalau ngasih makan, kalau hand feed bisa kegigit, bukan karena mereka mau gigit, tapi mereka nggak separah iguana. Jadi mereka kalau gigit dan mereka tahu itu bukan makanannya, mereka lepas lagi langsung. Nggak kayak iguana. Iguana tuh kalau gigit dikoyak, dicabik. Bumblebee, Drogon, ayo. Itu makannya apaan, Bang? Pisang nih latarnya. Loncat, loncat. Drogon. Nah, ini kita lihat dari Sopeng Pinrang tipe jenis Microlophus. Diem dulu dong, kameranya disosor. Dia warnanya kekuningan. Nah, ini jantan nih, layarnya gede, terus pearlnya nih, mutiaranya nih hitam. Kalau betina mutiaranya nyampe bawah, terus cenderung kuning. Nanti ada fotonya yang betina. Nah, sekarang yang paling jumbo nih, si Drogon, kita gendong, kita lihat. Kalau di kilis kelihatan. Nah, kalau dibandingin sama orang, what the fuck? Nah, habis ini diem. Habis ini saya mau jelasin jenis-jenis
Sylvan Dragon, jadi soal layar dan lokalitinya. Nah, jadi saya sih nggak punya semuanya. Saya ada Amboinensis yang hijau, yang trade name-nya Weberry, nanti saya keluarin. Paling saya cuma punya jenis itu. Nah, mereka ini family Agamidae. Agamid itu contohnya Londok, Bunglon, terus Bearded Dragon tuh Agamid juga, Soal Payung tuh Agamid, terus Chinese Water Dragon. Mereka ini persebarannya ada di benua Asia dan Australia. Nah, sedangkan yang mirip sama mereka ini bukan iguana ya, keluarga iguana itu ada di benua Amerika dan Amerika Selatan, terutama Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Emang mirip banget. Tapi sekali lagi mereka bukan iguana, mereka agamid. Yang paling besar ini soalnya Sylvan Dragon, agamid yang paling gede. Nah, sekarang saya pengen jelasin jenis-jenis soal layar atau Sylvan Dragon. Nah, Bagul. Nah, ini kucing terus nih. Anaknya 11 nih piaraan. Mau jelasin jenis-jenis soal layar atau Sylvan Dragon. Sebelumnya yang orang tahu Sylvan Dragon atau soal layar tuh ada jenis Amboinensis dan Weberry dan Intergrade. Sebelumnya yang orang tahu itu. Sekarang pun sebagian besar orang umumnya taunya itu. Bubul. Turun Gul. Nah, orang taunya itu jenis. Rupanya setelah dikaji, dari dulu saya udah berteori, udah berhipotesa kalau ini kayaknya ada kesalahan nih. Rupanya akhirnya terbukti juga dari beberapa jurnal, beberapa herpetolog, beberapa peneliti dan beberapa supplier termasuk hunter di daerah dan orang-orang di daerah sendiri. Rupanya udah terbukti kalau trade name sama scientific name-nya itu ketukar-tukar. Jadi tadinya di Indonesia diketahui 3 jenis ya, Weberry dan Amboinensis dan satu lagi Intergrade yang katanya nggak ada nama spesiesnya. Nah, rupanya sekarang ketahuan di Indonesia itu antara 4 sampai 5 jenis, 4 sampai 5 spesies. Soalnya gini, Hydrosaurus amboinensis, dari namanya jelaskan Ambon. Nah, sekarang kalau kita telah soal yang dari kota Ambon dan Pulau Seram di sekitar Ambon lah ya, itu bukan mereka. Tadi ini kan trade name Amboinensis mereka nih. Itu bukan mereka, tapi yang hijau, yang agak kecilan, yang selama ini namanya Weberry, itu Amboinensis. Nah, terus Weberry itu yang mana dong? Nah, tahu kan garis Weber itu garis hayal yang memisahkan antara fauna-fauna di peralihan dari fauna-fauna di Sulawesi sama fauna di Papua, Palu dan Papua. Nah, garis Weber itu kan posisinya di Pulau Halmahera dan Ternate. Nah, sekarang soa yang dari Halmahera dan Ternate itu yang selama ini label trade name-nya itu Intergrade, yang hijau agak biru-biruan, kadang-kadang kuning, kadang-kadang keputihan. Nah, itu Weberry. Nah, ini yang dari Sulawesi apa dong? Tadi kan saya pikir Celebensis kan, rupanya dibagi lagi. Yang paling gede Indonesian Giant, yang bitrang tipe ini, yang badan yang kuning ini, rupanya Microlopus yang bisa 1,3 meter, yang bisa 1,1 meter atau 1,2 meter itu yang selama ini lokality Palopo dan Bantaeng itu namanya baru Celebensis. Terus ada rumor dari Papua dan jurnalnya Hauser, kalau nggak salah Raymond Hauser tahun 2014 itu namanya Hydrosaurus alburyi, nama jurnalnya New Species of Sylvan Lizard and Blue Tongue Skink from Indonesia atau from New Guinea gitu kalau nggak salah nama jurnalnya. Terus ada jurnal baru dari Denver et al. Tahun 2015 itu New Taxa of Blue Tongue Lizard and Sylvan Lizard. Nah, itu baru membagi jenis yang Sulawesi menjadi 2, Microlopus dan Celebensis. Terus 2 jenis lagi yang Maluku tadi, Amboinensis sama Weberry. Nah, sekarang kita lihat yuk kandangnya soa tuh kayak gimana, kandangnya gimana, perawatannya gimana. Nah, sekarang kita lihat. Terus mereka ini bukan, ini sebenarnya nggak recommended buat pemula ya, ini buat hobiis ya hobiis yang udah berpengalaman dan expert lah. Bukan kenapa-kenapa, satu mereka butuh
mereka ini aslinya semi akuatik dan semi arboreal. Semi akuatik itu mereka kadang-kadang turun ke air, ke sungai, main di air. Terus mereka semi arboreal juga, artinya mereka tuh suka manjat pohon. Jadi mereka di alamnya itu di pohon-pohon yang pinggir sungai. Nah, dan ukuran mereka kan segini, berarti otomatis mereka butuh tempat kandang yang gede, kandang yang luas. Terus di kandang itu harus punya tempat panjatan, entah dari kayu, entah dari apa, harus punya tangkringan. Terus harus punya juga bak mandi, harus punya water dish. Nah, tapi bisa juga kita, kalau kita nggak punya kandang yang cukup buat naruh ember atau baskom buat bak water dish buat dia mandi, mungkin kita bisa dengan cara rajin rendam atau rajin guyur mereka lah. Kalau kandangnya memadai. Terus dari makanan, mereka omnivore, mereka makan apa aja? Mereka makan buah lah, kayak pisang, pepaya, terus mereka makan serangga, ulet Jerman, jangkrik, kecoa Nubia, kecoa Madagaskar, terus mereka makan ayam juga, terus mereka makan tikus juga, terus telur mereka makan. Pokoknya apa aja, bahkan makanan orang pun kalau kita lagi makan, misalnya kita makan pakai kerupuknya dimakan, tapi nggak recommended kalau makan manusia buat hewan. Nah, mereka omnivore. Habis itu, oh ya, mereka ini kan keluarga agamid yang terbesar. Agamid itu rata-rata kayak londok, itu rata-rata tuh kecil, ya kayak londok atau bunglon kebun itu rata-rata jengkal doang kan gedenya. Dari Australia, dari Asia, selain Indonesia, itu nggak ada agamid yang bisa segede gini. Nah, kenapa mereka bisa tumbuh gede banget? Karena di pulau-pulau habitat mereka kayak di Sulawesi dan di Maluku itu mamalia atau burung yang oke lah, mamalia sama burung juga beragam dan bervariasi. Tapi mamalia, tapi nggak sebanyak dan nggak sekompleks di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan itu banyak jenis kucing hutan. Ada macan tutul, ada harimau, ada macan dahan. Terus pokoknya nggak banyak. Pulau-pulau kecil dan pulau-pulau yang ya gimana ya, Sulawesi itu kan tipis kan, lebih banyak garis pantainya. Itu mamalianya nggak seberagam di sini, walaupun unik karena sana ada kuskus, ada macam-macam. Jadi yang mengisi niche atau relung ekologi omnivore, pemakan buah-buahan, itu lebih ke mereka, ke agamid ini. Jadi mereka tumbuh untuk ukuran family dia itu tumbuh di ukuran yang jauh lebih besar dibanding saudaranya dari Australia dan Asia. Ini agamid paling besar. Terus apa lagi ya? Ya paling gitu. Habis itu kita lihat aja nih kandangnya sama ngerawatnya, jemurnya dan segala macam.